Oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Shoot Goal in the Future Part 3. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Di pagi yang cerah ini, Suji bangun lebih awal dan langsung keluar untuk mengecek seragamnya. Dari jendela muncullah ibu Suji yang juga baru saja bangun tidur. Lalu di ruang tamu, Suji diberi hadiah oleh sang ibu. Suji kaget pas membukanya. Ternyata itu adalah sepatu sepak bola pemberian dari ayahnya. Ini adalah hadiah ulang tahun Suji yang terlambat, ucap ibunya. Ayah Suji memberikan sepatu tersebut berharap Suji akan memakainya. Melihat Suji yang bimbang, ibunya pun berusaha memberikan pencerahan. Meskipun Suji sudah memutuskan sesuatu, dirinya masih selalu bisa untuk mengubahnya. Scene berubah di lapangan sepak bola. Para pemain Kagegawa sedang bersiap-siap untuk menjalani pelatihan. Suji juga mengembalikan sepatu yang ia pinjam dari Namioka. Setelah Pak Kamiya datang, mereka semua pun langsung berkumpul. Pertama-tama, Pak Kamiya akan mengumumkan daftar pemain utama. Daftar tersebut dipilih berdasarkan penampilan kemarin. まずゴールキーパー、天貝。はい。サイドバック、中野達波。はい。センターバック、後藤山口。はい。ウイング、風間林。はい。トップ下、黒川、松橋園田。ボランチ、はい。フォワード、辻。 Mendengar kalau Suji adalah strikernya, pemain Kagegawa pun langsung protes. Itu karena di Kagegawa juga ada Sahara. Sahara marah karena Suji dianggap lebih baik dari dirinya. Suji menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bilang akan bergabung dengan klub. Pak Kamiya menjelaskan tidak masalah kalau Suji tak bergabung. Yang pasti tidak akan ada pengganti untuknya. Dengan kata lain, berarti mereka akan bermain 10 orang kalau Suji tidak bergabung. Waktunya 1 bulan. Kalau tidak bisa memenangkan pertandingan dalam waktu 1 bulan, klub sepak bola Kagegawa akan dibubarkan. Daftar pemain utama tidak akan diganti, tapi perubahan posisi mungkin terjadi. Karena Suji terdesak oleh keadaan, akhirnya Suji pun memutuskan untuk bergabung dengan tim. Pak Kamiya memperjelas apa yang harus mereka lakukan 1 bulan ke depan. Menyapa, membersihkan, dan merawat peralatan. Itu adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh mereka semua. Mereka juga tidak boleh menendang bola apapun sebelum pertandingan yang akan diadakan 2 pekan lagi dimulai. Mereka semua pun langsung terkejut. Setelah itu latihan pun dimulai. Dari berlari bersama, di mana Suji kelelahan dan akhirnya menjadi yang terakhir dan membuatnya kena hukuman oleh Pak Kamiya, sampai mereka semua disuruh untuk membantu memetik daun teh di sebuah perkebunan teh. Oi, ボール2週間も蹴るなってめちゃくちゃだよな。あいつなんかより確実にな、俺の方が走ってたじゃん。声出てたじゃん。マジの負け犬かよ。俺は絶対認めねえからな。お前がスタメンなんて認めねえ。てめえ2人ともやめなよ。昼休みに家庭科室に来い。もっと早く猫背になる。なんでお前らまで。一人だけ特別講習なんてずるいだろ。ジョーが行くって言うから。負けられねえ。うまい茶が飲みたい。はい、お茶ですね。助かるわ。全力ダッシュの次がこれか。でもさ、こんなことしてて大丈夫なのかな。10キロぐらい走ったかな。Pada saat Suji menaruh daun teh di dalam gudang, ia tidak sengaja mendengar percakapan teman-temannya. Mereka sedang membanding-bandingkan Suji dengan Sahara. Mereka juga menjelek-jelekan Suji di pertandingan sebelumnya. サハラがスタメン落ちとはな。
辻がサハラより活躍するとは思えねえよ。試合の時あいつ偉そうに指示出してたけどな。なあ、園田のこと無視してな。チームプレーを乱すようなことやめてほしいわ。誰も止めないだろうけどな。 Setelah itu Suji pun pergi dengan perasaan jengkel. Kazama yang berpapasan dengan Suji langsung kaget. Setelah masuk ke dalam, sekarang Kazama tahu mengapa Suji terlihat kesal. Ternyata Suji sedang dijelek-jelekan oleh pemain lain. Kazama pun dibuat kagum ketika melihat keranjang Suji yang sudah penuh. Hari sudah mulai sore dan latihan pun selesai. Mereka akan berkumpul lagi besok. Karena keadaan ruangannya yang sangat berantakan, Kazama pun disuruh untuk membersihkannya oleh sang kapten. Di sini posisi Kazama masih kesal karena kemarin mereka kalah telak. Ditambah lagi, para pemain Kagegawa juga masih tertawa seperti biasa. Tiba-tiba terlihat Suji yang sedang bersih-bersih sendiri secara diam-diam. Karena merasa tak terima, Kazama pun akan ikut bersih-bersih juga. Ia juga meminta Kurokawa untuk melakukannya. Kazama tak bisa menerima bahwa hanya Sujilah yang membuat kesan baik. Akhirnya mereka semua pun mulai membersihkan seluruh ruangan. てめえのは単なる掃除だが、俺のは大掃除だ。何？付き合え。これが名門カレガーの歴史。なんで俺が。辻、早く捨ててきてお願い。うえ。辻、それ終わったら散らかせ。 Malam pun tiba. Setelah lelah seharian, mereka bertiga pun duduk di depan kedai sambil memakan es krim. Kazama juga membagi 2 es krimnya dengan Suji. Setelah itu, mereka pun memulai obrolannya. Kazama membahas mengenai Suji yang di pertandingan kemarin. Kenapa kemarin tendangan Suji tak ada yang gol. Kurokawa membantu memperjelas kalau tendangan penalti berbeda dari pertandingan sesungguhnya. Terlebih lagi lawannya adalah Nomada, sekolah sepak bola yang terkenal. Namun tetap saja Kazama tak bisa menerimanya. Kazama pun marah karena Suji tak bisa membuat alasan yang dapat dipercaya. Padahal Kazama sangat mengharapkan sesuatu dari Suji. 手を抜いてないっていうなら、あれ何なんだよ。シュートだ。なんで全部外した？それともなんだ？仕方ないと思うけどな。状況が悪くてもベストを尽くすもんだろ。こんな弱小サッカー部潰れた方がマシか。ましてや相手は名門野又だよ。そういうわけじゃ。俺たちは勝たなきゃならないんだ。じゃあ何なんだ？入んないんだよ。もう少しまともな嘘つきやがれ。追い出せばいいだろ。納得いかねえんなら追い出せよ。ちょっと待って、二人とも冷静に。てめえ出てけっつったら出てくのか？この野郎に期待するだけ無駄だった。 Setelah masuk kamar, Suji sangat kesal sekali. Sampai-sampai sepatunya mau dibuang ke tempat sampah. Karena bayangannya Kokubo masih muncul, Suji pun mengurungkan niatnya untuk membuang sepatunya. Suji menangis sambil memeluk sepatunya. Keesokan harinya mereka berkumpul lagi untuk menjalani latihan. Dari jendela terlihatlah Pak Kamiya yang sedang menyusun sesuatu. Datanglah Pak Kepala Sekolah menemui Pak Kamiya. 2 pekan sudah berlalu dan sekarang waktunya Pak Kamiya untuk memutuskan pemain utamanya. Mereka semua pun dikumpulkan dan diberi penjelasan oleh Pak Kamiya. Mereka disuruh mencari cara untuk memenangkan pertandingan di 2 pekan terakhir ini. Mulai sekarang mereka juga sudah bisa menendang bola. Dan untuk daftar pemain utamanya tidak ada perubahan. Sang kapten pun tak terima dengan keputusan Pak Kamiya. Mereka semua sudah bekerja keras selama 3 tahun ini. Tetapi mengapa Sujilah yang terpilih menjadi pemain utamanya? 納得いきません。仲良しごっこをしていてもこの部は強くならない。その結果掛川は今どうなっている？いえ、俺ら3年間頑張ってきたんです。あいつがどれだけ役に立つって言うんですか。言ったよな、お前興味ないってよ。俺にサッカーさせてくれ。だったら辻が試合で使えるようにしてみろ。待ってください。監督が決めたもので辻君の問題では。紅白戦だ。勝ったら認めてやる。好きにしろ。 Pertandingan pemain senior melawan pemain junior akan segera dimulai.
Yang memakai seragam hijau adalah junior, dan yang memakai seragam ungu adalah seniornya. Terlihat Suji begitu gelisah karena dirinya akan bermain sepak bola lagi. Namun ada Namioka yang selalu memberi semangat kepada Suji. Pertandingan pun dimulai. Serangan pemain senior dapat digagalkan oleh Kurokawa. Setelah bola direbut oleh Kurokawa, ia langsung memberikannya kepada Suji. Tanpa basa-basi, bola pun langsung ditendang oleh Suji. Namun sayang sekali bolanya dapat ditangkap oleh kiper dengan baik. Setelah itu Suji pun langsung tenggelam dalam lamunan karena dia menganggap dirinya telah gagal. 今までと同じだ。サッカーやろうだなんて間違ってたのか。もう嫌だ。周りに好き勝手言われるのは。走れ。一気に決めるぞ。よし。イエーイ。結局ここにも俺の居場所はない。サッカーなんて好きじゃない。 Kazama yang melihat Suji melunak langsung menghampirinya dan mencoba menyadarkannya. Kazama menyuruh Suji tetap di sini kalau dirinya tidak mau bermain sepak bola. Setelah itu Kazama pergi dengan perasaan kesal. Pertandingan dimulai kembali. Suji masih berusaha menyadarkan dirinya agar bisa bangkit kembali. 本当にそれでいいのなら。シュートシュート。俺は公平にどんどん置いていかれて。さようなら。そしたらまた置いていかれて。ナイス。本当はサッカーやりたいんじゃない？ずっとそこに突っ立ってろ。 Setelah Suji sadar dan mulai bangkit kembali, ia langsung berlari ke sana kemari untuk merebut bolanya. Kecelakaan pun terjadi. Perut Suji terkena kaki lawan. Takamiya panik dan menyuruh mereka untuk mengambilkan tandu. Tetapi Suji bangkit kembali dan berkata kalau dirinya baik-baik saja. Dia akan tetap melanjutkan permainannya. Semua orang pun tak bisa menghentikannya. Melihat tatapan Suji yang penuh dengan kesungguhan membuat Kazama menjadi tersentuh. Permainan dimulai kembali dengan lemparan ke dalam. Walaupun keadaan Suji sedang tidak baik-baik saja, alias sedang menahan rasa sakit, tetapi dia dapat menekan pergerakan tim lawan. Usaha keras Suji tidak sia-sia. Bola rebound berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Kazama. Dengan ini maka skornya imbang. Kazama menghampiri Suji untuk membantunya berdiri. Setelah itu permainan dimulai kembali. Kali ini situasinya berbalik. Tim Suji lah yang mendominasi permainan. ずっとそこに突っ立ってろ。シュート。 Melihat perjuangan Suji yang begitu keras membuat kiper Amagai menjadi iba. Dia bahkan tidak mendengarkan perintah dari Sahara. Amagai tidak bisa melakukannya. Tubuhnya gemetaran dan tidak bisa bergerak. Perasaannya pecah ketika Suji mendekatinya. Sambil menangis, Amagai membandingkan Suji dengan seniornya. Amagai merasa Suji akan menjadi striker yang lebih baik. Amagai pun meminta maaf kepada seniornya. Bola menggelinding ke dalam gawang dan gol. Pertandingan pun selesai. Para senior marah dan kecewa dengan pertandingannya. Mereka lalu pergi meninggalkan lapangan. Kazama berusaha membujuknya namun tidak berhasil. Alhasil, Kazama pun kesal sambil berteriak keras. Setelah itu Kazama berusaha mendinginkan kepalanya menggunakan air keran. Datanglah Suji sambil meminta maaf kepada Kazama. Namun Kazama tidak akan memaafkannya karena klubnya akan segera ditutup. Itu karena anggotanya kurang dari 11 orang. Namun Kazama senang karena tadi Suji bermain dengan sesuai keinginannya. Walaupun Kazama tidak menyukai Suji, tapi kalau sampai kalah itu akan menyebalkan.
Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus menang.